Kalian bisa bayangin dong berapa jauhnya itu Prancis ke Indonesia ya. Halo semuanya. Kembali lagi di channel kita bareng Debbie and Sam. Samuel. So, di video kali ini gue cuma mau ngelanjutin versi kedua dari video yang Samuel udah bikin sebelumnya tentang gimana sih kesulitan punya pasangan dari luar negeri. Pokoknya ya luar lah ya, pasangan yang berbeda budaya, beda semuanya gitu. Oke, dan waktu itu saya udah bikin versi dia pakai bahasa Prancis, tapi ada subtitle Indonesianya kalau kalian mau lihat. Dan gue sekarang bikin versi gue gimana kesulitan gue punya pacar bule kayak doi. Dan video ini juga nanti bakal ditransfer ke bahasa Prancis ya buat kalian yang berbicara bahasa Prancis. Oke? So, langsung aja kita mulai videonya. Jadi, kesulitan pertama ya yang gue alamin pacaran sama si Mas Bro ini. Oke? Apa kesulitannya? Kalian pasti udah tahu sih kesulitannya kayak gimana, karena mungkin udah banyak banget yang bikin video di YouTube tentang kesulitan sama bule, which is kesulitan yang pertama itu adalah komunikasi. Komunikasi. Oke. Jadi yang pertama itu komunikasi, jelas banget itu bakal sulit karena emang kita manusia yang berbeda asal usulnya. Jelas dia dari Prancis, jelas gue dari Indonesia, dia bahasa ibunya bahasa Prancis, gue bahasa ibunya bahasa Indonesia. Dan kita ngobrol pakai bahasa Inggris. Wow. Jadi dia juga nggak gitu, gimana ya, kalau misalkan orang Indonesia aja tuh ngobrol pasti ada salah paham dong. I said, even though you are in the same languages, you still have a misunderstanding or something like that. So, jadi bayangin kita yang bahasanya nggak sama gitu kan. Dia Inggrisnya pas pertama kali gue banget ketemu Sam itu, Inggrisnya masih below average ya. Dan your English skill when the first time I met you. Below average. Iya. Oh, nyo. Karena just maybe. Karena orang Prancis itu mereka nggak suka ngomong Inggris. Nah, you need to accept because yes, French people doesn't like speak English. Maybe a little, yeah, it's not true. So, jadi mereka nggak ngerasa kalau mereka tuh harus berbahasa Inggris. Apalagi Sam sebelum ketemu gue, dia nggak ngerasa ngapain dia butuh ngomong bahasa Inggris gitu loh buat ngomong sama siapa ya, dia butuh cuma buat paling waktu dia holiday gitu, just when you are traveling. Yes. Jadi dia nggak merasa butuh ngasah bahasa Inggrisnya dia gitu. Sedangkan gue lumayan fasih bahasa Inggris sebelum ketemu dia, tapi ya tetap aja masih aja ada yang kadang-kadang tuh nggak connect karena banyak banget bahasa yang di Indonesia ada tapi kayak di Inggrisin tuh nggak nyambung, beda gitu artinya. Jadi nggak gitulah, kurang gimana ya, dari hati tuh nggak nyampe, kadang-kadang nggak kena gitu loh. Jadi ya gitu, dia juga kadang ngerasa gitu sih. Jadi karena itu dia, jadi kita banyak salah paham, apalagi itu sering banget terjadi di awal-awal tahun pacarannya. Cuman sekarang kita udah 4 tahun bareng, jadi ya kita udah bisa lumayan manage sih kalau buat sekarang. Dan kita juga sekarang nyiptain bahasa-bahasa baru yang cuman kita berdua doang yang tahu. Jadi ya saling menolong aja lah gimana gitu. Pokoknya sampai ketemu jalannya biar bisa nggak salah paham. Oke? Sekarang yang kedua. Yang kedua itu tentang budaya. Ya. Budaya culture. Ya, jadi yang kedua ini sebenarnya agak sulit cuman di awal pacaran ya. Untuk kedepannya mungkin kalau udah seiring berjalannya waktu akan membaik juga. Kalau di pertama itu mungkin karena emang lu shock aja gitu loh, karena emang apa sih sesuatu yang nggak pernah kita lihat. In the first year maybe it's just about a culture shock because you don't used to it.
Contohnya nih, kayak di Prancis dulu culture shock, gue pernah bikin di video yang udah lama banget culture shock gue di Prancis. Makan Tentang- tartar. Apa? Makan tartar. Oh ya itu, tapi ya, itu it's about food. Ada juga yang culture itu tentang budaya itu tentang verlabis ya kalau di Oh. Prancis. Mhm. Di Prancis itu kayak lu tuh harus cipika-cipiki gitu loh kalau ketemu sama orang. Jadi misalkan Sam, gue lagi jalan nih di supermarket, terus Sam tiba-tiba ketemu temennya gitu cowok. Nah gue tuh harus verlabis sama itu cowok juga, which is cipika-cipiki sama orang yang gue baru ketemu gitu. Dan menurut gue kan itu aneh ya, apalagi kalau di Indonesia kayaknya kayak gitu. terlalu aja gitu. Cuman seiring berjalannya waktu ya udahlah gitu, karena kita berdua juga memang kayak Sam suka budaya Indonesia dan gue juga emang udah bisa menerima budaya Perancis, dan gue juga emang udah suka sama budaya Perancis. Jadi by time semua itu sudah diselesaikan, jadi sudah tidak merupakan kesulitan buat kita berdua ya. Dan lanjut sekarang yang ketiga. Ketiga, you said about center of the attention. Ya, jadi yang ketiga itu kalau misalkan kalian sama bule, kalian tuh jadi kayak bukan cuman kayak pusat perhatian ya, tapi jadi kayak gimana ya, pusat obrolan orang lah, jadi kayak bahan gosip gitu. Ngerti gak sih? Jadi kayak selain itu, kayak gimana ya, orang juga mandang gue tuh berbeda dari gue yang sebelumnya gitu. Jadi mereka tuh beranggapan kalau gue ini semenjak gue sama si Mas Bro ini, gue tuh tiba-tiba mendadak jadi milioner. Walah, tiba-tiba gue jadi kaya gitu. Dan tiba-tiba kayak teman gue yang udah lama banget ngontak, tiba-tiba bilang kayak, boleh minjem duit gak gini. Dari kata gue bang gitu ya, kayak apaan sih gitu. Dia bilang, oh iya lu kan udah sukses ya sekarang gini. Apa maksudnya, kayak nyebelin aja gitu. Itu kayak lebih sesuatu yang agak mengganggu sih menurut gue. Jadi gimana ya ngomongnya, sebenarnya gue nggak peduli juga sih, karena mereka yang ngomongin gue itu semua ada di Indonesia. Jadi kan gue jauh ya, jadi nggak gitu kedengeran langsung gitu. Gue cuma kedengar dari teman ke teman gitu. Cuman ya udahlah gitu, cuman agak risih aja gitu loh dengan cara orang yang menganggap gue itu jadi kaya. Oke, sekarang yang keempat, dan yang keempat ini adalah yang terakhir, oke? Jadi, poin yang keempat ini adalah Jauh dari Indonesia. why you laughing? Oke, yang keempat ini adalah jauh dari Indonesia ya. Jauh dari Indonesia. Kalian bisa bayangin dong berapa jauhnya itu Prancis ke Indonesia ya. Dan itu tuh kalau misalkan kalian naik pesawat tuh kayak yang direct flight aja tuh sekitar 16 jam, 17 jam ya. Kalau misalkan pakai transit itu tuh bisa sampai 18 jam sampai ke 24 jam. Oke. Jadi itu tuh bener-bener kayak udah capek, lama banget. Dan ya ampun, kalian kepikiran gak sih kalau misalkan kayak apa ya, kalau ada apa-apa gitu di Indonesia, gue tuh nggak bakal bisa langsung ada di Indonesia dalam waktu yang cepat gitu loh. Itu tuh kayak gimana ya, agak sulit sih buat gue, karena jauh dari keluarga, jauh dari teman-teman, jauh dari apapun lah gitu kan. Dan misalkan kalau misalkan in case ada kejadian apa-apa amit-amitnya gitu sama keluarga atau apa gitu, itu bener-bener kayak merasa jadi orang paling bersalah kali ya, karena nggak bisa di sana on time gitu. Itu sih mungkin agak susah. Plus tambahannya juga additionalnya, tiket pesawat dari Perancis ke Indo ke Perancis gitu tuh kagak murah ya. Ditambah kayak kita tuh harus pulang, gue sih apalagi harus pulang minimum 1 tahun sekali kan ya. Kadang-kadang kalau misalkan kayak lagi ada urusan bisa 2 kali setahun gitu. Dan itu tuh bener-bener kayak makan duit banget, karena emang udah harus kita masukin di budget per tahun gitu buat pulang ke Indonesia. Padahal kan kalau misalkan kalian gak harus PP pulang pergi gitu jauh, kalian bisa pakai duitnya buat misalkan liburan atau ngapain gitu. Cuma kalau ini kita jadi lebih ke buat pulang kayak gitu sih. Jadi ya gitu aja
Jadi ya gitu aja di video kali ini yang gue bisa share sama kalian ya. 4 hal yang menurut gue agak lumayan sulit untuk pacaran sama bule. Tapi selebihnya sebenarnya semuanya itu bisa di-manage dan kayak permasalahan tiap orang-orang juga yang punya pasangan bule pasti beda-beda. Nggak semuanya sama kayak gini, oke? Jadi jangan langsung ditarik garis semuanya sama gitu. Enggak, pasti ada yang beda. Karena ada juga beberapa bule gue dengar yang kayak Bule. no, I haven't done. Kayak ada juga beberapa bule yang misalkan di budaya tadi yang menurut kita kesulitan di awal tapi abis itu agak mudah. Ada juga yang benar-benar kesulitan banget di masalah budaya karena si bulenya itu nggak mau makan makanan Indonesia sama sekali. Jadi emang ribut mulu gitu, kayak gitu. Dan itu untungnya kalau di bagian gua, Sam itu makan segala jenis makanan Indonesia. Dia tuh suka segalanya gitu. Jadi ya bener-bener di sisi gua sih ya tertolong banget gitu ya, nggak ribut-ribut karena masalah kayak gituan. Oke. Makanan Indonesia enak banget. Malah dia suka banget makanan Indo, dia lebih prefer makanan Indo daripada makanan sini kali kalau buat sekarang. Oke, jadi gitu aja guys. Sampai jumpa lagi di video berikutnya. Karena nanti di video berikutnya gue bakal jelasin mungkin kayak kenapa gue di sini, bla bla bla. Pokoknya semua cerita tentang our relationship stuff. Kayak gitu-gitu deh. Oke, jadi stay tune di channelnya kita dan jangan lupa juga like videonya, jangan lupa juga subscribe di channel kita dan jangan lupa nyalain notifikasinya biar kalian bisa dapat notif pas video baru kita keluar. Oke, sampai Jumpa. bye bye. Sampai jumpa.